Gagaga-gacha-go! Prominence Hall! Sun Unicorn! Dua episode berlalu, kita sudah disuguhkan dengan debut form baru guys. Nah, termasuk di episode kali ini, yang mana Gillian Rinne yang bisa beraksi dengan bentuk ridernya. So, untuk itu langsung aja, mari kita bahas selengkapnya. Setelah dikeluarkan dari Akademi Alkimia, Hotaru dan yang lainnya membentuk aliansinya sendiri, bernama Aliansi Dapur Ichinose, yang tujuannya masih tetap sama, mengumpulkan para kemi. Cuma yang membuat gua agak nggak sreg dan aneh, kenapa kumpulnya pas di tengah-tengah warung emaknya Hotaru? Kenapa nggak gunakan ruangan lain coba? Yang lebih rahasia gitu kan? Kayak gudang atau dapur lah. Ya, contohnya kayak Sento lah, yang make cafe gitu kan, tapi ruangannya berbeda. Udah gitu pas gua tengok lagi ya, malah jadi semrawut. Rame bet. Di situ ada pelanggan, ada emaknya juga. Belum lagi ada komputer pula ditaruh di situ. Aduh, berasa kayak pasar loak. Ya, mudah-mudahan bentar doang lah ya. Entar kalau Akademi Alkimia berhasil direbut, pasti balik sih. Di tempat lain, boneka santet yang sebelumnya digunakan Guren sama ternyata kayak punya kesadaran gitu. Terlihat dia kayak punya nafsu, terus punya kesadaran juga. Nah, sebenarnya ini tuh makhluk apaan? Apakah manusia yang disegel? Atau ya emang makhluk yang tercipta dari alkemis? Kalau dibilang manusia, wujudnya manusia sih. Lebih tepatnya kayak mumi. Tapi kok kuat banget cok. Kloto aja yang notabene kuat secara fisik, mental dibuatnya. Jadi agak aneh juga ya, manusia kok sekuat itu. Tapi bisa jadi dua-duanya juga sih. Manusia yang dijadikan eksperimen. Soalnya episode sebelumnya Guren sama pernah ngomong tentang eksperimen. Nah, dengan nafsu yang tinggi, mumi itu pun dijadikan Cerebrus Malgam oleh Guren sama. Prosesnya juga lebih simpel dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan harus dicelupkan ke carian gak jelas apalah gitu kan. Nah, ini tuh langsung menggunakan rubik emasnya Guren sama. Dan ciri khas malgam yang dibuat Guren sama tentu ada di pewarnaannya. Yang base bodinya itu berwarna emas. Kalau yang sebelumnya itu kan silver abu-abu gitu ya. Dan tak lupa juga untuk mengendalikan malgam yang liar ini diberikanlah alat musik. Kayak suling gitu, tapi bentuknya macam angklung. Yang diberikan kepada Atropos, biar si Atropos ini bisa mengontrolnya. Mana warnanya emas lagi kan? Kayaknya Guren sama ini pecinta emas. Soalnya semuanya full emas coy. Lalu keesokan harinya ketika mau berangkat sekolah. Ini berangkat sekolah apa pulang sekolah cok? Rinne didatangi Minato Sensei yang memintanya untuk join ke Akademi Alkimia. Dikarenakan cincin yang dimilikinya berguna untuk penelitian akademi. Tapi sebelum itu ini agak kocak sih. Pas orang-orangnya dihipnotis, semuanya pada jalan di tempat gitu cok. Nggak capek wak. Nah, di tengah perbincangan itu Hotaru datang yang meminta penjelasan kepada Minato Sensei tentang berkhianatnya. Namun Minato Sensei tidak mau menjawab dan malah ngajak gelut. Namun ketika Hotaru mau menggunakan gacha igniternya, dianya malah kabur dengan berkata, "Aku nggak mau berurusan sama kekuatan baru lu." Ya elah, bilang aja takut cok. Banyak alasan aja nih Minato Sensei. Bilang aja takut dipentalkan sampai ke kantornya Toei. Lalu setelah itu Hotaru memberitahu Rinne kalau ayahnya itu sebenarnya bukan pengkhianat. Dalang dibalik semuanya ini adalah Gurion. Nah, mendengar hal tersebut tentu buat Rinne senang. Karena dari awal dia percaya ayahnya itu pasti bukan pengkhianat. Ya, sama lah kayak kita ya. Kita juga udah tahu sih kalau ayahnya itu emang bukan pengkhianat. Di tempat lain, Cerberus Malgam terlihat sedang membuat onar. Nah, lucunya tuh di sini, ketika kue buatan Hotaru hendak dimakan magamnya, magamnya nggak bisa berkata-kata dong. Malgam yang rakus aja nggak doyan cuk, apalagi si Rinne kan. Nah, ketika Rinne terpojok akibat disentil Atropos,
Hotaru pun menggunakan gacha inverternya dan keluarlah form Fire Gachat Steam Hopper. Dan sekali lagi guys, gua katakan ini tuh keren banget. Proses chargingnya itu loh, berasa kayak mesin jet yang hendak meluncur. Rantai yang terikat aja langsung meleleh terkena efek channelingnya ini. Tapi ya apa daya, ketika di Rider Kick Malgamnya malah membelah diri menjadi 3 bagian. Atau 3 buncit lah ya. Yang sesuai lah sama keminya, yaitu 3 anjing menjadi 1. Nah, ketika ingin mencharging lagi, gacha internetnya tiba-tiba kepanasan alias overheat. Lalu diberikanlah gacha internetnya kepada Renge sama Sabimaru Senpai buat didinginin. Tapi didinginnya malah pakai kipas sekecil itu, cok. Emang bisa? Nah, ketika lagi asik-asiknya gelut, tiba-tiba ada serangan nyasar mengarah ke Atropos yang membuat alat musik pengendalinya rusak. Bahkan tangan Atropos juga ikut membeku, sehingga Malgamnya tak terkontrol dan menyerang Atropos. Nah, di sini nih, awal mula kayaknya Atropos ini akan berteman dengan Rine, di mana si Rine ini menolong Atropos. Rine mengatakan, "Kamu pengen punya teman kan? Ya udah, aku akan jadi temanmu. Karena kita itu sama. Dari dulu aku juga kesepian, pengen punya temen." Terus abis itu dijawab lagi sama Atropos, "Aku ini tuh musuhmu. Bukannya menolong musuh itu melanggar peraturan." Nah guys, ngomongin soal peraturan. Dari awal episode sampai akhir, kita terus disuguhi soal peraturan, dan peraturan. Ada apa sih dengan peraturan? Nah, seperti yang kita tahu, Rine ini kan orangnya taat peraturan banget ya. Kayak misalkan di awal episode ketika mau makan, dia nyuruh buat berdoa dulu kan? Terus apa lagi ya? Banyak sih, di episode sebelum-sebelumnya juga ada. Nah, yang mana kali ini Rine melanggar peraturan dengan menolong Atropos dan mengatakan, "Aku sendiri yang akan menentukan aturanku." Mungkin dia capek kali ya guys dengan aturan-aturan akademi. Tapi dengan melanggar aturan seperti ini bukan berarti jadi bad girl ya guys. Nah, dengan tekad yang seperti ini, cincin alkemisnya tiba-tiba merespon. Padahal sebelumnya enggak. Jadi Rine ini kan sempat ya mau menggunakan cincinnya. Namun nggak bisa. Padahal kemarin gua pikir Rine ini nggak bisa henshin karena kehabisan energi kan ya. Taunya bukan. Ternyata ini doang sih. Belum dapat kliknya. Terus setelah itu ya udah, dengan menggunakan Alchemist Driver dan juga kartu Unicorn sama The Sun, Rine pun berubah menjadi Kamen Rider Majedo Sun Unicorn. Nah, gimana menurut kalian sequence perubahannya guys? Kalau bentuk rider nggak perlu dibahas lagi lah ya. Aku pribadi sih suka. Menurutku, sequence perubahannya keren sih, ala-ala luar angkasa gitu kan. Kayak ada astronominya. Dan untuk pose henshinnya gue juga suka. Terlihat ribet tapi juga anggun. Ya ala-ala rider cewek banget lah. Dan tak lupa juga ciri khas rider di Gachat. Pose henshinnya itu pasti ada tangan ke depan membentuk segitiga. Yang kurang menurutku sih fightingnya. Kayak berasa bentar amat. Udah gitu rider kicknya juga gitu doang. Cuma nendang-nendang terus selesai. Nggak ada efek-efek gimana gitu kan. Kasihlah dikit efek apalah gitu, api kek, atau enggak luar angkasa kek. Tapi akrobatiknya keren sih, mencerminkan rider cewek banget, yang anggun gimana gitu kan. Nah kalau untuk fightingnya Hotaru, ya seperti biasa guys, keren. Dimana Hotaru menggunakan varian form Fire Gachat lainnya, yaitu Fire Gachat Apare Skebos. Dan untuk fightingnya hampir sama sih seperti sebelumnya, yaitu gachatnya nge-charge dulu, terus habis itu baru deh nerobos. Tapi kali ini nerobosnya nggak sampai kantor Toei coy, cuma sampai parkiran situ doang. Terus habis itu Malgamnya kalah, Rine-nya dapat Kemi, Atropos disembuhkan, dan pamit tanpa terima kasih. Lah, Rine punya kekuatan penyembuhan juga toh. Dan tentu aja Kurogane yang iri ngelihat Rine jadi Kamen Rider. Mungkin di dalam hatinya udah jadi rider aja nih si Rine. Gua kapan ya?
Dan sebagai penutup, Gurian Sama terlihat agak gimana gitu kan. Ketika Atroposnya balik, Gurian Sama terlihat biasa aja. Nggak marah ataupun kesel. Tapi dia malah ngelus-ngelus tangannya Atropos. Anjir. Lama-lama ngeri juga sih gua ngeliat kelakuannya, Cok. Lakesis aja ngeliatinnya sampai gitu banget. Nggak tahu sih ini maksud dari tatapannya. Cemburu kah? Atau sudah mulai muak dengan kelakuan Gurian Sama? Menurut kalian gimana guys? Tulis ya komentarnya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai Kamen Rider Gachat episode 19. Yang mana highlightnya itu tentu ada di Rinne yang menjadi Kamen Rider. Nah, untuk episode selanjutnya giliran Kurogane nih yang akan mendapat jatah. Dia sepertinya akan mendapat bentuk ridernya. Tapi gue nggak tahu nih, apakah langsung debut di episode 20 atau nunggu sampai episode 21. Harapanku sih nunggu episode 21 aja ya. Ya, biar maksimal aja lah, nggak terburu-buru. So, ya udah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya.